Yahya Badrus Salam Al-Wahabi, serta Ustadz Firada Andirja Al-Wahabi kedapatan berusaha keras untuk berbohong dan mengelabui para jamaah Wahabi Salafi. Kali ini, kedua pentolan Wahabi Salafi ini sangat kebingungan menghadapi fakta bahwa selama ini mereka telah memahami dan meyakini akidah dengan tanpa berlandaskan dalil sahih, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk meredakan dan menghindari protes keras dari para jamaah Wahabi Salafi, kedua panutan Wahabi Salafi ini melalui penjelasannya secara tidak sadar mengakui bahwa tauhid yang mereka adopsi selama ini adalah bagian dari perbuatan baru alias bid'ah dhalalah. Hal ini mereka sampaikan di hadapan para jamaah Wahabi dengan penegasan bahwa hal itu merupakan hasil dari istiqra, penelitian dari ulama panutan mereka, sehingga menurutnya tidak perlu diresahkan, apalagi sampai dibingungkan. Mari kita simak penjelasan dua Ustadz Wahabi Salafi yang mengakui bahwa akidah mereka tidak perlu berlandaskan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Memang tidak dikerjakan oleh Nabi dan hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah. Tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak pernah disampaikan oleh para sahabat. Tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in. Tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif, Nabi tidak pernah berkata ketahuilah tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar, ya. Kenapa? Karena pembagian ini memang secara teori tidak ada dikatakan 1, 2, 3. Namun secara prakteknya memang ada pembagian seperti ini. Sama, masalah pembagian tauhid menjadi tiga ini hanya sekedar penelitian, sehingga setelah diteliti ternyata diklasifikasi tauhid itu bisa dibagi menjadi apa? Menjadi tiga untuk memudahkan belajar. Ini bukan perkara yang baru, perkaranya sudah ada, cuma penjelasannya memang dengan metode seperti ini memang baru. Kita katakan ini bid'ah, tidak ada contohnya, tidak ada prakteknya di zaman Nabi. Kalau secara nas, misalnya tauhid terbagi menjadi tiga nggak ada, tapi secara penelitian kita dapati dalam Al-Quran ternyata dilepas dari tiga. Contoh, Allah berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Demikian pula dalam Al-Quran tidak lepas dari tiga macam ini: tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan ini sudah ada di semenjak zaman salaf terdahulu. Ibnu Mandah yang dalam kitab Tauhid juga membagi tauhid menjadi tiga. Terkait beredarnya pernyataan dua panutan Wahabi Salafi ini, ulama muda ternama yang sangat ditakuti oleh kalangan Wahabi Salafi memberikan respon ilmiah positif yang sangat mencerahkan. Dalam penjelasannya, Dr. Buya Ar-Razi Hashim MA dengan narasi ilmiah dan rasional menyatakan bahwa tauhid yang diadopsi oleh para Wahabi memang tidak memiliki dalil sahih. Karenanya, sangat disayangkan ketika mereka menyerukan umat agar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata mereka keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berikut adalah tanggapan ilmiah bernas dari Dr. Buya Ar-Razi Hashim MA. Mana ada ahlu sunnah membagi tauhid jadi tiga? Tauhid ya nggak begitu. Tidak ada aswaja bagi tauhid. Nih ingat nih, tidak membagi tauhid jadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nabi pernahkah membagi tauhid jadi tiga? Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada nggak di hadis? Ada nggak di Quran? Ada nggak ulama salaf yang mengatakan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Ada nggak? Nggak ada. Terus kenapa mereka ngotot? Kenapa itu boleh? Oh, ini namanya istiqra. Lah, istiqra itu kan salah satu metodologi dalam filsafat.
katanya nggak boleh berfilsafat, ya katanya berfilsafat haram. Jadi teman-teman, nih rahasia kita nih, uluhiyah, rububiyah, asma sifat itu hasil dari filsafat Ibnu Taimiyah. Tuh rahasia kita aja ya. Katanya dia haramin filsafat, tapi dia berfilsafat. Oh, ini ada dalilnya. Itu dalil kan pemahaman ente. Nabi kan nggak pernah ngomong begitu. Hei umat manusia, inilah dalil uluhiyah, inilah dalil rububiyah. Ada nggak begitu? Nggak ada. Buat-buatan dia aja tuh. Cuma dalam keilmuan Islam, boleh nggak seseorang mengajukan satu inovasi? Bagi kita sih boleh-boleh aja. Coba kan kita mau menguji konsistensi mereka. Mereka konsisten nggak nih? Katanya nggak boleh bid'ah yang baru dalam ibadah, apalagi dalam akidah. Ini sekarang dia buat bid'ah dalam akidah. Boleh nggak pakai hadis dhaif dalam ibadah menurut mereka? Boleh nggak? Nggak boleh. Sekarang mereka kalau buka kitab tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab, ketemu di situ hadis dhaif yang luar biasa, lebih dari 5. Yang saya teliti baru separuh, saya teliti ya, belum nyampe semua. Kadang udah ketemu 5, ya sudahlah. Oh, berarti ada hadis dhaif. Ada hadis dhaif di kitab akidah mereka, gimana kira-kira?